Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 106. Anak-anak, kamu harus melakukan yang terbaik ketika kamu memasuki Heaven Mending Pavilion. Jangan mengecewakan klan kami yang menaruh harapan dan harapan mereka padamu. Tanah suci kuno sangat berbeda dari yang biasa kamu alami, karena para suci-suci telah lulus dari sini sebelumnya. Jangan nakal atau nakal di sini. Dengarkan kata-kata tuanmu, dan rajin berkultivasi. Kelompok tetua dari beberapa suku besar memperingatkan dan memohon kepada anak-anak klan mereka berulang kali. Para tetua ingin anak-anak belajar dengan kemampuan terbaik mereka sehingga mereka akan mendapatkan keterampilan untuk membela klan mereka di masa depan. Mata 3.000 anak sudah merah mengikuti di samping para tetua klan mereka. Saat mereka mendengarkan instruksi, mereka terus-menerus menyeka air mata mereka, karena mereka akan berpisah. Mereka tidak tahu kapan mereka akan bersatu kembali, dan mungkin saat itu, banyak dari para tetua sudah meninggal. Tetua klan, hati-hati! Mereka semua adalah murid luar biasa yang dipilih dari dalam klan mereka berdasarkan bakat luar biasa mereka. Banyak dari mereka bahkan bukan anak-anak dari tetua klan ini, tetapi mereka masih enggan berpisah. Para tetua klan itulah yang melakukan perjalanan ratusan ribu limbah besar untuk membawa mereka ke sini, memberi mereka kesempatan yang mengubah hidup. Pria kecil itu berdiri di tengah kerumunan. Meskipun dia merindukan rumah, dia tidak memiliki orang tua yang akrab di sekitarnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura meneteskan air mata dengan terisak-isak di lengan seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Dari keluarga mana anak ini berasal? Penatua itu curiga. Dia tidak ingat anak ini berada di klannya, tapi dia tidak terlalu peduli. Semua anak menangis sekarang, mungkin dia menarik orang yang salah. Anakku, berhentilah menangis. Berkultivasilah dengan baik. Penatua menghiburnya. Terima kasih kakek. Aku tahu. Ketika si kecil melihat ada lebih sedikit anak yang menangis, dia segera berhenti. Tidak ada satupun air mata di wajahnya saat dia berbalik dan pergi, membuat tetua itu sekali lagi terpesona. Akhirnya, gerbang gunung yang besar akhirnya sedikit tenang. Semua tetua yang berasal dari suku besar mengundurkan diri, sambil membawa hampir 90.000 pemuda yang belum lulus ujian kembali bersama mereka. Hanya 3.000 individu padat yang tersisa di tempat kejadian. Penatua yang duduk bersila di atas batu kapur besar di depan gerbang gunung mengalami sakit kepala yang hebat. Selama tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya menerima beberapa ratus murid. Ada terlalu banyak kali ini. Bagaimana mereka merencanakan untuk lebih dari 3.000 orang? Ini adalah masalah yang menyebabkan banyak sakit kepala. Xiong Fei, Zhuo Yun dan tetua lainnya menundukkan kepala mereka saat mereka meletakkan api yang luar biasa di dalam hati mereka. Mereka benar-benar kacau kali ini. Mereka merasa malu dan tidak bisa menunjukkan wajah mereka kepada senior mereka di dekat gerbang gunung. Baiklah kalau begitu, pimpin mereka ke dalam. Ini hanya sedikit lebih merepotkan. Setiap orang hanya perlu mengajar beberapa murid tambahan. Penatua duduk di sana. Di antara matanya, orang-orang dapat melihat pemandangan yang sangat menakjubkan dari dunia yang diciptakan. Gerbang gunung itu sangat besar. Itu dibangun dengan 2 gunung berbatu yang tinggi dan megah. Banyak tetua dari paviliun mending surga muncul untuk memimpin anak-anak masuk untuk memberi hormat kepada guru mereka. Mereka hanya dianggap sebagai murid dari Heaven Mending Pavilion setelah tiba di dalam. Interiornya masih sangat luas, dan pegunungan yang elegan muncul satu demi satu saat pohon-pohon indah menjulang di atasnya. Ada paviliun di mana-mana, dan bahkan beberapa air terjun menjuntai. Seperti surga di alam manusia,
semua puncak gunung seperti ini. Awan menguap, dan cahaya multiwarna berkilauan. Kabut tebal naik, dan penuh dengan perasaan yang menguntungkan dan damai. Ini adalah tanah suci kuno. Interiornya dipenuhi dengan pengaruh spiritual yang anggun. Ada banyak pohon indah yang rimbun di puncak serta banyak kolam spiritual dan air terjun, dan bahkan beberapa burung dan binatang yang menguntungkan. Itu benar-benar dunia yang tampak seperti keluar dari legenda. Tempat ini benar-benar istimewa. Saat Anda bernapas, Anda merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuh Anda terbuka. Ini sangat cocok untuk kultivasi. Banyak anak muda terkejut. Itu benar. Saya merasa dapat mengolah teks tulang beberapa kali lebih cepat di sini. Rombongan anak-anak semua mengungkapkan kegembiraan mereka. Kelompok burung ini sangat gemuk. Mereka terlihat seperti fire spirit sparrows dan tampak sangat lezat. Si kecil juga bergumam dan langsung mengeluarkan air liur. Ada luan kecil di dekat Stone Village. Mereka juga burung spiritual, tetapi para tetua tidak mengizinkan mereka untuk berburu secara sembarangan. Saat ini, si kecil masih bisa mengingat sisa rasa lezat yang tersisa. Ada begitu banyak burung pipit roh api. Tidak ada salahnya untuk mencobanya kan? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Seorang pemuda di sampingnya mengungkapkan ekspresi anehnya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, ada apa di sana? Sepertinya Scarlet Dragonfly, obat roh. Bisakah kita merobek segmen karena panjangnya sudah lebih dari 2 meter? Si kecil mengubah topik, tetapi dia mengalihkannya ke topik yang lebih serius tentang pengobatan roh. Itu membuat pemuda itu segera mundur dan berbalik, karena dia tidak ingin membuat satu kesalahan pun di dalam tanah suci. Kemana perginya Harry Ball? Di masa depan, saya akan membawanya ke dalam dan membiarkannya berkeliaran naik turun gunung spiritual ini. Pasti akan dapat menemukan banyak obat roh di sana. Si kecil mulai tertawa bahagia. Ada pohon-pohon kuno di atas setiap gunung yang anggun. Gunung-gunung memiliki obat-obatan tua yang tumbuh di atasnya, dan burung-burung spiritual bertengger di atasnya. Bahkan ada gunung spiritual yang langsung menyembur dengan uap yang menguntungkan. Si kecil hampir yakin pasti ada semacam obat roh yang tumbuh di sana. Tanpa disadari, mereka tiba di tanah yang sangat luas. Pegunungan spiritual di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya yang berlama-lama di area ini. Ada patung batu yang sangat tinggi yang diukir dari gunung batu di tengahnya. Ini adalah tuan leluhur kita. Ketika Anda memasuki paviliun mending surga kami, Anda harus memberi hormat kepada tuan leluhur kami. Patung batu itu sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, itu sudah menjadi babak belur dan rusak. Orang mungkin bisa melihat bahwa itu awalnya dibuat dalam bentuk manusia, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu menggambarkan laki-laki atau perempuan. Hormat kepada leluhur tuan! Beberapa tetua berteriak keras saat mereka memimpin 3.000 anak ke dalam upacara pemujaan ini. Apakah ini pria tua, wanita tua, atau roh penjaga? Pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Si kecil menabrak pemuda di sampingnya. Saya tidak tahu. Pemuda di sana terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa anak di sampingnya akan begitu berani dan mengajukan pertanyaan seperti itu dengan begitu cepat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dalam ibadah dan tidak berani berbicara secara acak. Pria kecil itu menarik rok seorang gadis muda kecil di depannya dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang tuan leluhur ini? Kemampuan seperti apa yang dimilikinya selama era kuno, dan pencapaian besar apa yang dimilikinya? Sangat mengganggu." Gadis muda yang cantik itu menarik kembali roknya. Dia sangat gugup, dan dengan cepat bersujud lagi. Anak-anak di sampingnya semua ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani.
Mereka semua menundukkan kepala sambil menggumamkan kalimat doa kepada leluhur. Mereka tidak berani sembarangan melihat-lihat lagi. Si kecil menggaruk kepalanya. Dia menyodok di sini dan menabrak di sana. Dia ingin berhubungan dengan beberapa orang, namun pada akhirnya, anak-anak ini ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani begitu linglung selama upacara ini. Akhirnya, upacara yang berlangsung lama berakhir. Si kecil menarik rok gadis muda berusia 13 atau 14 tahun di depannya dan bertanya, "Hei, omong-omong, bukankah mereka mengatakan Putri Kaisar dan anak-anak keturunan kuno ada di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Jangan sentuh aku." Gadis muda itu galak dan menatapnya. Apakah kalian tahu? Dia tidak merasa malu sama sekali ketika dia bertanya kepada semua pemuda yang berusia lebih dari 10 tahun di sampingnya. Dia dianggap cukup muda di sini, namun dia sangat berani. Mereka sudah pergi sejak lama karena mereka berbeda dari kita. Mereka mengadakan upacara di sekitar patung batu, dan pergi segera setelah mereka selesai memberi hormat kepada tuan leluhur. Sangat disayangkan. Saya ingin melihat seperti apa rupa orang dengan 2 murid. Apakah dia benar-benar memiliki 4 mata? Seorang anak di sampingnya sangat kecewa. Apa yang begitu tampan tentang orang bermata 2? Ini sangat menakutkan. Pria kecil itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya ingin melihat apakah Putri Kaisar secantik yang dikatakan rumor. Saya juga ingin melihat pewaris keturunan archaik itu." SSST, tenang. Itu Putri Kaisar yang Anda bicarakan. Anda tidak bisa hanya berbicara tentang dia. Seorang anak berusia 15 hingga 16 tahun memperingatkannya. Apa itu penting? Bukankah dia hanya seorang gadis kecil berusia kurang dari 20 tahun? Semua orang di sini adalah murid dari Heaven Mending Pavilion. Tidak ada perbedaan di sini. Si kecil tidak peduli sama sekali dan berkata, dia memiliki begitu banyak koin roh di keluarganya. Ketika saya bertemu dengannya di masa depan, saya akan meminta dia mentraktir saya beberapa daging luan. Lebih baik lagi jika dia bisa memberiku beberapa artefak berharga. Setelah mendengar seteguk kata-katanya, semua pemuda di sekitarnya mulai tertawa. Si kecil terlalu longgar dengan kata-katanya, jadi dia mudah disukai. Segera setelah itu, dia menjalin hubungan baik dengan semua orang. "Kamu di sana, cepat. Aku akan membawa kalian untuk bertemu tuanmu. Lebih serius, berhenti main-main." Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Seorang gadis cantik berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan melewatinya dan menunjuk ke arah mereka. "Kakak yang cantik, bisakah kamu menjadi tuanku?" Si kecil cekikikan karena dia sudah mengubah penampilannya, jadi wajahnya yang seperti apel tampak sangat tembem. "Si gendut kecil ini, kamu bahkan berani mengambil kebebasan dengan kakak perempuanmu." Gadis berpakaian putih itu berjalan mendekat dan mencubit wajahnya yang gemuk. "Saya tidak gemuk, saya berkembang dengan baik. Seperti tubuh langsing kakak, keduanya adalah simbol kecantikan." Pria kecil itu meringis kesakitan dan meraih tangan ramping seperti batu giok itu untuk menghentikannya mencubitnya. Wanita muda itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak nakal seperti itu. Semua orang masih memikirkan kerabat dan orang tua mereka. Bocah ini benar-benar baik-baik saja seperti ikan yang kembali ke air. "Sedikit gendut, aku memperingatkanmu. Anda tidak diperbolehkan untuk menyesatkan orang-orang di sekitar Anda. Cepat dan pilih tuanmu." Wanita muda itu mencubit pipinya yang montok lagi sebelum akhirnya melepaskannya. Tiba-tiba, bulu putih murni terbang dari kejauhan. Panjangnya beberapa meter dengan 2 murid berdiri di atasnya.
Ada seorang murid laki-laki dan perempuan muda yang dengan cepat menuju untuk melaporkan beberapa hal kepada beberapa penatua. Apa? Sebagian besar tetua terkejut, dan mereka mulai bergumam. Jelas sekali mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Segera setelah itu, tetua Xiong Fei berdiri dan berkata, "Bawa ke sini." Semua orang tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Segera setelah itu, selembar kulit binatang yang berkedip dengan simbol melayang kira-kira 1 meter dari tanah saat itu dengan cepat bergegas. Beberapa ahli duduk di atasnya, masa depan lebih, ada juga sebuah batu besar. Apa itu? Mungkinkah itu batu yang tidak biasa, roh penjaga? Beberapa anak muda semuanya penasaran. Jangan memilih tuanmu dulu. Kalian semua kembali, kata tetua Xiong Fei. Tiba-tiba, semua anak yang semula dibawa pergi berhenti bergerak dan kembali di depan patung batu master leluhur sekali lagi. Para tetua itu kehilangan semua ekspresi mereka satu demi satu. Xiong Fei dan Zuo Yun khususnya memiliki wajah yang lebih gelap. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, suasana hati mereka buruk. Kulit pria kecil itu aneh, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia secara mengejutkan menjadi pendiam saat dia berdiri bersama dengan para pemuda lainnya. Biarkan mereka melihat, tetua Zuo Yun memerintahkan. Batu itu diangkat ke platform yang tinggi, dan sisi yang menghadap semua orang memiliki beberapa kata yang diukir di atasnya. Heaven Warping Martial God, adil, terbuka, dan terhormat. Pemuda di bawah segera menjadi gempar. Mereka adalah tokoh terkenal dalam klan mereka, dan mereka semua berusia antara 13 hingga 14 tahun. Mereka semua sebelumnya telah memasuki Void God Realm, oleh karena itu, mereka secara alami akrab dengan dua baris ini. Susu bayi. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh anak aneh itu. Bahkan tulisan tangannya persis sama. Jangan bilang bahwa dia benar-benar memasuki paviliun surga mending. Tidak mungkin. Bukankah bocah iblis itu melarikan diri? Mungkinkah dia masih menjadi murid pada akhirnya? 3.000 plus individu semuanya berteriak ketakutan. Penatua Zuo Yun membuat orang-orang membalikkan batu itu, dan punggungnya menghadap semua orang. Deretan kata lain muncul, Hammer in Hand, Ruler of Land. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menahan tawa mereka, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya seorang pemuda berjubah perak yang mengepalkan tinjunya sebelum buru-buru menutupi dahinya. Ini karena begitu dia bergerak, pembuluh darah di sekitar lepuh itu akan mulai menonjol, dan rasa sakit yang tajam akan menguasainya. Itu benar-benar dia? Pemuda berjubah perak itu menggertakkan giginya karena marah. Penatua Xiong Fei berkata dengan ekspresi tenang dan tenang, "Saya yakin Anda semua tahu siapa dia. Anak ini mungkin sangat baik berada di dalam paviliun mending surga, dan saya menugaskan tugas untuk Anda masing-masing sekarang." Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tetua Xiong akan langsung mengirimkan surat perintah penangkapan. Jika ada yang menemukan bayi susu atau menemukan petunjuk tentangnya, mereka dapat langsung melaporkannya untuk menjadi murid inti. Hong! Tempat ini langsung berkobar. 3.000 plus pria dan wanita muda sangat bersemangat. Si kecil langsung terkejut. Ini terlalu parah mengingat dia baru saja masuk sekolah dan langsung menjadi buronan. Mungkinkah para tetua ini menyadari dan mengetahui bahwa dia ada di antara kerumunan? Sepertinya dia harus sedikit lebih berhati-hati dan tidak boleh terlalu ceroboh. Tangkap anak yang membuat marah surga ini. Sekelompok murid yang baru saja memasuki sekolah berteriak dengan suara mereka yang luar biasa bergema. Si kecil segera bersembunyi di dalam kerumunan dengan ekornya di antara kedua kakinya saat dia mengikuti dan berteriak, "Tangkap bocah iblis itu." Baiklah, pilih gurumu. Para tetua melambaikan tangan mereka.
Pria kecil itu berkumpul bersama dengan orang-orang yang baru saja dia kenal, dan dia mengikuti wanita muda berpakaian putih itu untuk memilih seorang guru. Pada akhirnya, berjalan berputar-putar karena setiap tempat sudah terisi penuh. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak orang tahun ini. Baik, Suoyun dan aku akan menjaga anak-anak ini. Penatua Xiong Fei berjalan mendekat. Ah! Si kecil terperangah. Dia membuat marah kedua tetua ini sampai-sampai mereka hampir memuntahkan darah. Jika dia belajar di bawah bimbingan mereka sekarang, bagaimana mungkin dia bisa bersenang-senang di masa depan? Wanita muda berpakaian putih itu diam-diam mencubit pipi kecilnya yang montok dan dengan marah berkata, "Jangan melakukan sesuatu yang aneh. Anggap saja sebagai berkat bahwa kedua penatua ini akan mengajari Anda. Kalian harus mengerti bahwa keduanya adalah senior yang penting. Mereka mengganggu hierarki dengan melakukan ini." Mata kelompok pria dan wanita muda ini segera bersinar. Si kecil harus mengangkat pipinya dan melebarkan matanya juga untuk melakukan upaya terbaiknya dalam mencoba menunjukkan ekspresi kagum dan gembira. Sebenarnya, hatinya praktis khawatir setengah mati. Kenyataannya, Xiong Fei dan Zuoyun tidak berdaya. Hal macam apa ini di mana mereka harus mengajar 100 murid di antara mereka berdua? Bisakah mereka benar-benar menginstruksikan mereka bergandengan tangan seperti ini? Mereka tidak punya pilihan karena mereka membuat kesalahan besar kali ini, jadi mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk membersihkan kekacauan itu. Pergi, aku akan membawa kalian ke ruang tamu kalian. Wanita muda berpakaian putih memimpin lebih dari 100 murid baru dan berjalan menuju daerah pegunungan. Selama waktu ini, dia terus menjelaskan aturan kepada mereka. Dia bahkan dengan serius memperingatkan bahwa mereka sama sekali tidak diizinkan untuk pergi ke tempat peristirahatan roh penjaga paviliun surga mending, dan tidak diizinkan untuk mengganggunya. Ini adalah gunung berbatu. Lebih dari 3.000 murid baru semuanya tinggal di sini. Ada banyak ruangan di sini dengan banyak hutan bambu lebat yang mengelilinginya. Lingkungan di sini cukup bagus. Yang membuat si kecil senang adalah bahwa selama beberapa hari, kedua tetua ini hanya menunjukkan wajah mereka sekali. Selain itu, mereka pergi segera setelah mereka menyelesaikan penjelasan mereka tentang teks tulang. Hidup bahagia dimulai sekarang. Kenapa Harry Ball masih belum masuk? Si kecil mengedipkan matanya yang bersinar. Setelah beberapa hari, dia masih belum melihat bola berbulu, tetapi kebetulan melihat King Feng sekali. Dia segera mengerutkan alisnya di tempat karena King Feng terluka dengan memar di tubuhnya. Pria kecil itu tidak pergi, tetapi dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Siapa yang melakukan ini? Setelah hanya beberapa hari, mereka benar-benar menggertak King Feng? Apakah karena kultivasinya relatif rendah? Pria kecil itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak bertindak tanpa berpikir. Bagaimanapun, tinggal di dalam Heaven Mending Pavilion berbeda dari gurun besar. Jika dia secara tidak sengaja membuat beberapa kesalahan, itu mungkin menyebabkan beberapa masalah besar. Dia harus berhati-hati dan bijaksana. Hanya saja, tidak mungkin dia akan mengabaikan ini, karena King Feng sudah seperti saudara baginya. Jika dia diganggu dan menderita banyak memar begitu dia memasuki paviliun surga mending, tidak peduli apa, lelaki kecil itu akan membutuhkan penjelasan untuk itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.